Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min sururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin. Teman-teman sekalian, kita bersyukur ya di suasana Ramadan ini kita masih bisa dipertemukan oleh Allah ya dengan kondisi ya insya Allah lah ya sehat lahir batin. Um, Pada sore ini kita akan membahas lanjutan ya tema peradaban Islam ini. Di kesempatan ini akan dibantu untuk teman belajar dari kelompok 3 ya. Ini yang saya jadikan untuk co-hostnya siapa atau host ya, saya pindahkan ke Mbak siapa, Mbak Tiara atau Mbak Amel? Iya, Ya, Pak. Mbak Nela ya. Oke. Karena ini langsung saya di host, nanti kalau sudah selesai saya dipindahkan menjadi host kembali ya, Mbak Nila ya. Ini sudah saya jadikan host dengan sekarang ya. 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 Sudah bisa Mbak Nila? Baik. Ya, jadi teman-teman sekalian, di bulan suci Ramadan ini bagian ya dari bulan yang penuh berkah. Tentu sebelum kita membahas ke sana eh, tentang peradaban, kita mencoba ya mengisi semua ruang-ruang waktu di bulan suci Ramadan ini dengan hal-hal yang manfaat ya, jauh diri dari hal-hal yang kurang manfaat, maksiat begitu ditinggalkan. Min husnil mar'i muslim tarkuhu ma la ya'ni. Itu yang diteguhkan oleh Rasulullah. Salah satu dari apa yang menjadi baik dari indikator seorang muslim adalah meninggalkan hal-hal yang tak perlu. Maka posisi yang lalu kita bisa ambil adalah melakukan amalan-amalan yang senantiasa sunnah, wajib, sunnah, dan seterusnya. Makruh aja kita tinggalkan, yang mubah kita tinggalkan ya, apalagi yang haram begitu ya. Baik, untuk kesempatan ini kita berikan waktu sepenuhnya untuk kelompoknya Mbak Rizka, Mbak Ananda ya, Mbak Sabina, Mbak Unsa Fitratul Ainiyah, sama Mbak Nila Rahmi Syahar ini untuk ya mengajak ya kita berselancar dengan tema yang sangat menarik, gerakan-gerakan pembudayaan Islam. Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan satu perspektif ya, membangun lebih kuat worldview kita, bagaimana lalu upaya ikhtiar ya secara sungguh-sungguh untuk lebih memberdayakan masyarakat umat ya. Baik Mbak Nila dan kelompoknya Mbak Rizka ya, waktu kita percayakan, enggak, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan anggota kelompok 3. Saya Ananda Nur Afifah sebagai moderator dan ada Nila Rahmi Syaharani sebagai operator, dan ada Safina Nigia Maharani, Unsa Fitratul Ainiyah, dan juga Rizka Anugrah sebagai pemateri. Di sini kelompok 3 akan mempresentasikan dengan tema gerakan-gerakan pembudayaan Islam. Budaya akademik Islam. Pendidikan adalah proses pembudayaan. Pendidikan merupakan proses pembiasaan hidup sesuai dengan tata nilai yang telah diyakini kebenarannya. Hal ini berarti dalam melaksanakan pendidikan, kita harus membudayakan atau membiasakan hidup taat kepada aturan atau nilai-nilai yang berlaku dalam suatu lingkungan pendidikan. Pendidikan yang dimaksud adalah pembiasaan penerapan tata nilai Islam dalam keseluruhan kehidupan di lingkungan kampus dan dilakukan seluruh warga kampus. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Unsha.
Selanjutnya yaitu butir-butir budaya akademik Islam. Yang pertama, membangun Islamic Learning Society. Yang kedua, gerakan sholat berjamaah. Yang ketiga, gerakan berbusana Islam. Yang keempat, gerakan toharoh. Yang kelima, gerakan keteladanan. Yang pertama, membangun Islamic Learning Society. Tugas utama Universitas Islam adalah melaksanakan pendidikan, yaitu mewujudkan lahirnya para ilmuwan atau ulama yang ilmunya dapat menjadi solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi oleh suatu bangsa dan dunia. Sejarah menunjukkan, pada masa keemasan peradaban Islam yang dikenal sebagai abad ilmu pengetahuan, Universitas Islam telah mampu melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang menjadi rujukan sejarah dunia. Kejayaan yang telah diraih oleh pendidikan Islam terdahulu harus mampu diraih oleh pendidikan Islam pada masa sekarang ini. Oleh karena itu, masyarakat pendidikan dengan suasana lingkungan yang selalu melaksanakan ibadah dan suasana akademik yang kondusif perlu dibangun, yaitu dengan membangun Islamic Learning Society. Islamic Learning Society merupakan masyarakat kampus yang senantiasa menjadikan Islam sebagai pandangan hidup dan menjunjung tinggi tata nilai Islam yang dilaksanakan oleh seluruh sivitas akademika, menjadi sumber inspirasi, motivasi, sekaligus menjadi filter dalam kegiatan ilmiah dan budaya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Rizka Anugrah. Dua, gerakan sholat berjamaah. Hubungan antar manusia memiliki dimensi yang sangat luas. Manusia menjadi manusia jika hanya ia bergaul dan bekerja sama dengan manusia lain. Manusia tak mungkin hidup sendirian. Jadi dapat dikatakan bahwa fitrah manusia adalah hidup bersama atau berjamaah. Berdasarkan hal ini, maka manusia membutuhkan kerjasama, silaturahmi atau jamaah untuk meraih kesuksesan. Kesuksesan tidak dapat diraih sendirian. Kesuksesan hanya dapat diraih dengan bersama-sama atau berjamaah. Sholat berjamaah adalah sarana membangun jamaah atau masyarakat. Sholat berjamaah merupakan representasi jamaah yang sesungguhnya dalam menghimpun diri secara harmonis dengan maksud untuk bergerak maju ke arah tujuan bersama. Allah mengharuskan sholat berjamaah karena merupakan salah satu fitrah manusia untuk berjamaah dan menunjukkan pentingnya pencapaian tujuan secara bersama-sama. 3. Gerakan berbusana Islami. Terdapat beberapa ide dasar adanya bahan-bahan pakaian antara lain pas agar dipakai. Hal ini sesuai dengan pernyataan seorang pakar bahasa Al-Quran, Ar-Raghib Al-Isfahani, yang menyatakan bahwa pakaian dinamai tisyab atau tasawuf. Tertutupnya aurat seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 7, 20 sampai 22 bertujuan untuk melindungi diri dari sengatan panas, dingin, dan bahaya peperangan seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 16-81. Terus penyiksaan berat di akhirat seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 14-49 sampai 51. Berdasarkan ide dasar adanya bahan-bahan pakaian yang telah diuraikan di atas, para ulama mengambil kesimpulan bahwa menutup aurat merupakan fitrah manusia yang dapat diaktualkan pada saat seseorang memiliki kesadaran. Hal ini dikarenakan fitrah manusia untuk menutup aurat, untuk menjaganya dari godaan
memakai busana Islami dari Syafina. Gerakan Tawaruk. Umat Islam selalu dianjurkan untuk senantiasa menjaga kebersihan dan kesucian sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 222 dan surah At-Taubah ayat 108. Kebersihan dan kesucian termasuk bagian dari ibadah dan merupakan sebagian dari iman. Oleh karena itu, dengan menciptakan kebersihan dapat mendidik dan menggerakkan manusia untuk melaksanakan kehidupan secara sempurna, baik kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya, gerakan keteladanan. Setiap diri adalah pemimpin dan setiap diri adalah teladan. Artinya, seorang pemimpin adalah teladan. Tugas utama seorang pemimpin salah satunya adalah tampil di depan memberikan teladan atau sebagai motivator. Artinya, seorang pemimpin saat melakukan sesuatu dapat menjadi contoh atau motif atau dorongan bagi orang lain yang dipimpinnya untuk melakukan hal yang sama. Aspek utama gerakan keteladanan salah satunya adalah kesadaran setiap individu, khususnya pemimpin, harus dapat menunjukkan bahwa dirinya merupakan seorang motivator yang bertugas mengajak orang lain beriman kepada Allah yang beramar ma'ruf, nahi munkar. Apabila setiap pendidik termasuk pemimpinnya telah menjadi khairu ummah, maka cita-cita membangun generasi khairu ummah dapat dicapai. Artinya, metode pendidikan paling efektif adalah keteladanan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, silakan. Teman-teman sekalian, Bu, karena puasa ya, dan seperti biasa juga banyak kamera yang tidak itu, tapi silahkan untuk memberikan respon ya atas presentasi dari teman-teman tadi. Enggak? Silahkan. Silahkan teman-teman. Nanti saya disediakan sekitar 5-10 menit ya terakhir sebelum yang ini untuk persiapan yang kemarin ya, penegasan dari tugas ya, sebagai pengganti atau sebagai bentuk lain dari apa namanya UTS ya. Ya, Mbak Nila atau kelompoknya itu di chat sudah ada ya, 2 pertanyaan tuh dari Mbak Anjali Dwi Syarafina sama ya sama ini 2 pertanyaan ya. Atau itu 1 pertanyaan ya, 2 chat. Halo, mungkin share screen-nya bisa ditutup itu. Ya.
bagaimana agar diri dapat istiqomah dalam gerakan pembudayaan. Seperti tadi ya, yang sudah disampaikan. Silakan, kelompoknya Mbak Tiara, mau mendiskusikan sebentar? Silakan, mau dijawab dulu Mbak Nila dan teman-teman. Ya, halo, ketua kelompoknya siapa? Kelompok 3 nih. Izin menjawab, Pak. Oh iya iya iya, terima kasih, silakan. Kaget saya. Saya pikir pada kemana. Ya ya ya, mangga. Ini sama siapa Mbak? Mbak Usa ya. Oke. Mangga. Pertanyaan dari Saudara Angeli Dwi Syarafina, Pak.
Enggak, enggak, enggak. Pertanyaannya adalah bagaimana agar diri sendiri dapat istiqomah dalam gerakan pembudayaan seperti yang telah disebutkan ketika diri sedang futur? Jawaban saya adalah agar dapat istiqomah dalam gerakan pembudayaan, yang pertama selalu memantapkan niat untuk tidak goyah. Kemudian perbanyak zikir dan memohon pertolongan kepada Allah, serta meningkatkan kualitas ibadah dan bergaul dengan orang-orang baik agar senantiasa diingatkan untuk tidak goyah dan terus istiqomah. Sekian, terima kasih, Pak. Yang terakhir gimana tuh? Boleh diulang? Meningkatkan kualitas ibadah dan bergaul dengan orang-orang baik agar senantiasa diingatkan untuk tidak goyah dan tetap istiqomah. Yang menasihatkan siapa tuh? Teman-teman mungkin, Pak. Oke. Ya, gimana Mbak Safi, apa namanya? Mbak Angel ya? Mbak Anjeli? Cukup jelas, Pak. Terima Ya, kasih. Terima kasih, Unsa. oke. Ya, sama-sama. Hmm. Hmm. Oke, ada pertanyaan lagi? Nanti sebelum saya tambahkan kelompok. Iya. Oke. Hmm. Ya, ada yang mau nambahkan, Mbak Unsa? Kalau nggak ada, nanti ganti saya yang nanya ya. Biar dijawab kelompoknya Mbak Unsa.
Iya, ada diam ini ya. Oke, karena nggak ada tambahan, nggak ada pertanyaan lagi, saya akan tambahkan beberapa hal tentang peradaban Islam ya, hubungannya dengan kampus ya. Karena kita mencoba untuk melihat dari titik di budaya ya, di Oke, saya tanya dulu ya kelompoknya Mbak Unsa ya. Nanti, tapi izinkan saya untuk menambahkan tadi dari pertanyaan Mbak Anjeli, bagaimana supaya kita dapat istiqomah ya dalam gerakan pembudayaan ini. Gitu. Gerakan pembudayaan yang terjadi di Unisula salah satunya adalah tadi yang disebutkan adanya tohara ya, adanya pakai busana dan juga learning society menjadi pembelajaran yang kemudian masuk di dalamnya adalah Iqra. Iqra itu di dalam konteks kita menjadi pribadi yang lebih memiliki satu konteks masyarakat global ya, milenial sekarang, mau tidak mau kita harus menjadi pembaca yang kuat gitu. Sebagaimana bahwa di dalam ayat Al-Qur'an ya, yang pertama kali diturunkan apa? Ya, Mas Nizar, Mbak Nila. Iqra kan? Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Jadi proses orang cerdas, proses orang pintar itu mau nggak mau harus melalui taklim, melalui pembelajaran. Karena kalau tidak, maka ya apa yang kemudian kita peroleh hanya sebatas imitasi, yang meniru. Tidak ada di situ refleksi, tidak ada di situ analisis, dan tidak ada lalu di situ kreativitas yang inovatif membangun satu hal-hal yang sudah pernah lalu diinovasi menjadi sesuatu yang baru. Imitating atau meniru pada taraf tertentu itu tidak masalah, tetapi kalau tidak ada kreasi, tidak ada semacam pengembangan ya, inovasi-inovasi yang lebih ada kebaharuan, maka cenderung akan membuat kejenuhan. Peradaban Islam itu sudah peradaban yang jauh sebelumnya mengembang ya pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada kekhilafan khalifah misalnya Abbasiyah, bahkan sampai di raja yang saat itu khalifah yang memimpin adalah Harun ar-Rasyid, yang kita kenal bagaimana lalu berkembang menjadi satu bentuk pergumulannya yang luar biasa saat itu, satu peradaban keilmuan yang sangat tinggi sekali. Nah tadi dari kelompoknya Mbak Rizka ya, Mbak Ananda, kita bisa melihat ada satu bentuk proses ya, pembudayaan akademi. Jadi kalau di Unisula itu disebut dengan budaya akademik Islami. Tadi sudah disebutkan gerakan sholat berjamaah. Nah sekarang kita kembangkan nih bagaimana dengan sholat berjamaah. Oke, saya coba tanya-tanya ya, kita sharing saja. Mbak Anjeli kira-kira tiap hari apa sholatnya di rumah atau di masjid? Di rumah, Bapak. Enggak, dari 5 waktu itu enggak pernah ke masjid. Misalnya maghrib kah atau isya begitu? Enggak, Jeli? Enggak. Pernah tapi jarang, Bapak. Alasannya kenapa kira-kira? Karena masjidnya jauh dari rumah, Pak. Oke, masjidnya jauh dari rumah dan kebetulan perempuan gitu ya.
Nggih, Pak. Oke.